Selamat datang semuanya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita masih masuk ke dalam komputer terapan ya, dengan materi HTML. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas sebuah materi di dalam HTML, yaitu pembuatan sebuah tabel. Nah, jadi langkah yang perlu kita siapkan adalah kita akan membuat sebuah tabel sesuai ketentuan yang ada, atau sesuai kebutuhan kita. Langkah pertama, jangan lupa kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Ini ada bahan dari video sebelumnya atau dari pertemuan sebelumnya. Kita buka dulu menggunakan Notepad. Ya, bagi yang belum ada silahkan ikuti di video sebelumnya ya. Di sana terdapat beberapa pembahasan yang sudah dibahas. Oke, kita mulai di bawah UL. Jadi kita teruskan saja ya materinya ya. Jadi ini saling keterkaitan dari materi awal sampai materi yang sekarang kita bahas. Nah, untuk bantuan kita perlu Microsoft Office Word untuk contoh tabelnya. Kita butuh Word terlebih dahulu. Untuk menyesuaikan kita akan membuat tabel seperti apa nih. Nah, di sini kan cukup mudah ya untuk membuat tabel. Kita bisa insert. Untuk tabelnya jangan banyak-banyak. Kita misalkan gunakan 2 atau 3 kolom saja, itu cukup. Misalkan di sini terdapat npm, nama, dan kemudian kelas. Oke, berarti di dalam npm, nama, dan kelas ini merupakan satu baris. Nah, ke samping itu baris ya, kalau ke bawah berarti kolom. Kalau ke bawah seperti ini satu kolom, 2 kolom, dan 3 kolom. Berarti total keseluruhan adalah 3 kali 3. Nah, untuk npm-nya bebas, misalkan 1 2 3 4. Di sini 1 2 3 6. Untuk nama kita masukkan Ahmad, dan di sini misalkan oke, untuk kelasnya baik. Di sini sudah ada contoh. Kita akan membuat tabel seperti ini ya, dengan baris 3 dan kolom juga 3, ada nama, npm, dan kelas. Nah, ini sebagai contoh aja, sebagai bantuan. Kita gunakan Office Word, kita kembali lagi ke Notepad. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, di sini ada 3 kolom. Berarti kita butuhkan 3 kolom nanti. Nah, untuk kita buka Notepadnya kembali. Untuk tabel kita masukkan di sini table dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi di dalam tabel di sini terdapat sebuah atribut atau pelengkap. Jadi pelengkapnya juga kita bisa menggunakan biaya color ya. Jadi nanti kalau misalkan kita tambahkan biaya color di dalam ya, maka tabel tersebut akan ada warnanya. Sebagai contoh saja, kita tidak usah menggunakan biaya color dulu, tapi kita gunakan sebuah border atau garis bantu. Di sini kita masukkan border sama dengan, nah biasanya untuk satu border di sini satuannya pixel ya. Kita cukup gunakan satu saja, 1 pixel. Jadi biar nggak terlalu tebal, Baik, di dalam tabel terdapat 3 elemen sebagai pelengkap. Yang pertama itu terdapat sebuah tr. Tr di sini menandakan tabel row atau dalam artian tabel baris. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini terdapat berapa baris yang akan kita siapkan? Terdapat 3 baris. Berarti kita akan buat 3 tr nantinya. Tr. Di dalam TR itu terdapat sebuah isian. Yang pertama, baris pertama dulu kita lihat di bagian Office Word. Untuk baris yang pertama di sini terdapat npm, nama, dan kelas. Ini baris pertama ya. Berarti ini baris yang pertama yang kita buat. Berarti TR, karena tadi merupakan bagian header atau bagian judulnya, judul kolom ya, maka kita gunakan TH. TH di sini diartikan sebagai tabel header. TH yang pertama tadi ada npm /th, kemudian selanjutnya th juga, yaitu nama /th, kemudian ada kelas /th juga. Jangan lupa di akhir kita harus tutup menggunakan /tr. Nah, jadi yang perlu kalian pahami adalah ini merupakan satu baris kesatuan sesuai dengan tabel yang akan kita buat tadi. Terdapat npm, nama, dan kelas. Jadi di sini buatnya per satu baris ya. Jadi kita gak bisa buat secara langsung seperti di Office Word. Nah, untuk di HTML sedikit berbeda. Nah, jadi kita cukup copy saja bagian yang ini. Kita copy.
kemudian paste. Berarti ini baris yang kedua. Baris yang kedua di sini berarti ada isian datanya. Isian datanya berikut ada npm, Ahmad, dan x2a. Berarti di sini isian data yang perlu kita masukkan di baris yang kedua. Nah, jadi tadi terdapat 3 elemen ya. Yang pertama ada tr, yang kedua ada th, dan yang ketiga untuk isian data itu ditandai dengan td. Berarti th di sini dikhususkan untuk si bagian judul saja, yaitu si npm, nama, dan kelas. Kalau td berarti untuk isian datanya. Kita rubah dulu biar lebih mudah. Td. Nah, npm di sini kita masukkan npm-nya tadi berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk namanya Ahmad. Kemudian untuk kelasnya itu x2a. Ini isian baris yang kedua. Nah, kita lihat barisnya ada berapa baris nih? Ternyata ada 3. Berarti kita harus buat baris yang ketiga dengan nama Siska. Kita cukup copy saja bagian baris yang kedua tadi yang sudah kita buat. Kita copy, simpan di bawahnya. Nah, tinggal kita rubah bagian datanya, npm-nya, dan bagian nama. Kebetulan kelasnya sama ya, Siska. Oke, kita simpan. Jangan lupa ya, di sini terdapat tabel, berarti di bawah harus kita gunakan /tabel. /tabel seperti itu. Oke, kita simpan dan kita coba buka hasilnya di bagian browsernya. Oke, tabel di bagian bawah ya. Iya, di bagian paling bawah. Di sini sudah terbuat tabelnya. Nah, kebetulan dia masih di bagian rata kiri. Bagaimana jika ingin ke rata tengah? Nah, untuk ke rata tengah berarti kita bisa gunakan sebuah tag atau tanda. Di sini tabelnya bisa kita gunakan align ya. Align sama dengan center. Tergantung kebutuhan kita. Kita mau menyimpan tabelnya di bagian sebelah mana nih? Mau di bagian tengah, kiri, atau kanan? Oke, di bagian tengah. Iya, nanti dia akan muncul di bagian tengah. Baik, perhatikan di sini kenapa datanya kecil, karena isian datanya sedikit. Bagaimana jika isian datanya banyak, maka secara otomatis dia akan menyesuaikan ukuran yang kita masukkan. Oke, di sini sudah terdapat beberapa data ya. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, di sini terdapat perbedaan dari penggunaan th dan penggunaan td. Bedanya, kalau th dia secara otomatis jenis ukurannya, jenis teksnya itu akan cetak tebal dan rata tengah. Berbeda dengan TD, kalau TD dia cetaknya biasa dan rata ke sebelah kiri. Jadi itu perbedaannya ya antara TH dan TD. Nah, misalkan coba kita rubah dulu isian datanya agar sedikit lebih banyak, kita gunakan nama lengkap. Oke, nanti secara otomatis si bagian nama yang tadinya kecil seperti ini dia akan menyesuaikan. Jadi dia akan sedikit lebih lebar ya, seperti itu. Nah, ini dia terlihat perbedaannya. Kalau kita gunakan TH, dia otomatis di tengah, sedangkan kalau kita menggunakan TD, dia akan dibagi sebelah kiri atau rata kiri. Ya, seperti itu ya konsepnya untuk penggunaan TH dan TD. Nah, jadi dalam pembuatan tabel, ini yang perlu kita butuhkan. Nah, misalkan tadi kita bicara soal BG Color, kita bisa saja memasukkan BG Color di sini di bagian tabelnya. Maka kalau kita masukkan BG Color di bagian tabel, maka secara keseluruhan akan berubah warna dasarnya. Kita masukkan BG Color, karena warnanya kuning ya, di warna dasarnya berarti kita gunakan putih saja. Kita gunakan white, kita simpan, kemudian kita refresh. Maka keseluruhan tabelnya akan berubah menjadi warna putih. Bagaimana jika kita hanya menginginkan di bagian kolomnya saja, si npm, nama, dan kelas. Bagian ini akan kita rubah warnanya, itu bisa. Nah, kita lihat kebutuhan sesuai kebutuhan ya. Jika npm, nama, dan kelas yang perlu kita rubah, berarti kita tinggal rubah saja di bagian th-nya. th, bg color. Nah, di sini kita bisa masukkan, misalkan warnanya kita masukkan green. Kita masukkan green. Berarti kalau semuanya, berarti kita harus simpan di seluruh th yang ada. Ya, seperti ini. Kita masukkan BG Color semua, green, kemudian simpan. Jangan lupa di bagian browsernya kita refresh, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini untuk contoh isian data yang sedikit ya. Kalau nanti isian datanya banyak, maka dia akan menyesuaikan ukurannya. Jadi seperti itu konsep penggunaannya. Oke, kita perbesar dulu, kita zoom.
biar sedikit terlihat ya di bagian tabelnya. Oke, sudah sedikit lebih terlihat. Nah, untuk tabel sendiri, dia memiliki sebuah atribut juga, jadi nggak hanya border, align, ataupun background color ya. Jadi ada beberapa atribut yang lainnya sebagai pelengkap. Ada cell padding, ada cell spacing. Itu untuk mengatur tata letak dan ukuran dari si tabelnya. Tapi itu tidak terlalu kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan yang paling umum adalah yang sering kita jumpai, itu seperti ini untuk konsepnya. Nah, kita kembali lagi ke Office Word, ini sebagai bantuan. Nah, bagaimana jika si npm dan nama kita satukan? Kita merge centerkan. Oke, kita merge centerkan di sini untuk contoh aja ya. Kita merge center. Ya, berarti di sini sudah menjadi gabungan nama dan npm. Kita gabung seperti ini. Kemudian kita simpan ke bagian rata tengah. Oke, jadi di sini sudah kita gabungkan ya untuk kolomnya. Kita menggunakan merge center kalau di Office Word. Nah, kalau di HTML bagaimana konsepnya? Jadi di dalam HTML terdapat sebuah atribut pelengkap yang menyatakan kita bisa memodifikasi tabel yang sudah kita buat, yaitu ada call span dan row span. Untuk call span sendiri, dia memiliki fungsi sebagai penggabungan kolom. Seperti yang kita butuhkan tadi, kita akan menggabungkan kolom nama dan npm. Sedangkan untuk row span berarti dia menggabungkan barisnya. Nah, di sini kita lihat kebutuhannya. Karena kita menggabungkan nama dan npm, berarti yang perlu kita call span adalah si npm atau salah satunya. Boleh npm atau boleh nama. Nah, jadi kita simpan di bagian color. Di sini bisa kita simpan call span sama dengan. Nah, kita lihat yang kita gabungkan itu ada berapa kolom. Nah, karena npm dan nama itu terdiri dari 2 kolom, maka kita masukkan di sini 2 kolom. Jangan lupa, ini sudah kita gabungkan ya, berarti namanya pindah ke bagian atas, nama dan npm. npm dan nama maksud saya. Oke, npm dan nama. Berarti nama di sini perlu kita hilangkan terlebih dahulu. Kita hilangkan karena sudah kita gabungkan di bagian baris yang pertama atau si kolom yang pertama. Kita simpan. Maka secara keseluruhan npm dan nama di sini dia akan menjadi satu kesatuan. Contoh, kita lihat hasilnya ya. Iya. Maka npm dan nama dia akan menjadi satu seperti ini. Itu konsepnya. Jadi yang perlu kalian ingat cukup sederhana. Kalau call span itu ke samping, kalau row span itu ke bawah. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan yang ada. Nah, di sini untuk barisnya itu yang menyatakan data yang sama itu yang mana? Nah, untuk menyatakan data yang sama, di sini terdapat data kelas. Kebetulan kelasnya Ahmad dan Siska di sini sama, yaitu X2A. Berarti untuk X2A kita bisa gabungkan menggunakan merge center. Nah, untuk merge center di sini di dalam HTML berarti yang perlu kita butuhkan adalah yaitu penggunaan si row span. Seperti tadi, kita bisa gunakan salah satunya aja. Jadi sini karena data paling atas adalah Ahmad, berarti di dalam TD si kelasnya bagian Ahmad di sini. Kita tambahkan row span sama dengan berapa bagian yang akan kita gabungkan, yaitu 2 bagian. Oke, berarti di bagian bawah untuk X2A di bagian Siska kita tidak perlu butuhkan datanya lagi karena di bagian atas sudah di row span oleh kelasnya Ahmad, yaitu kelas X2A. Maka kita hilangkan data yang di bawahnya, cukup 2 saja, npm dan nama. Kita simpan, kemudian kita refresh di bagian paling bawah. Maka secara keseluruhan untuk kelas ini dia akan menggabung seperti ini. Itulah penggunaan dari row span. Jangan lupa ya konsepnya ya, ketika kalian menggabungkan data berarti data yang digunakan adalah salah satu saja, berarti jangan sampai muncul 2. Nah, berbeda kasusnya jika tadi untuk kelas yang Siska di sini dia tidak dihilangkan, maka nanti akan ada sedikit perubahan data, jadi datanya tidak sesuai. Contoh, ini untuk kelasnya Siska masih ada ya, berarti nanti akan muncul kesalahan seperti ini. Kenapa muncul kesalahan seperti ini? Karena data yang kedua sudah kita gabungkan dengan data yang pertama, jadi ini tidak diperlukan lagi. Jadi cukup hapus di bagian di bawah Siska, di bagian sebelah sini kita hilangkan. Karena kebutuhannya sudah dipenuhi oleh si row span yang di atas. Kita sudah menggabungkan menjadi 2 bagian. Bagaimana jika datanya ada 3? Datanya ada 3 juga sama. Kita copy. Misalkan kita masukkan data yang lain ya, dengan npm yang lain. Di sini 7 misalkan namanya Sinta. Kemudian kita simpan. Jangan lupa, karena data ada 3, berarti untuk row span-nya jangan 2, tapi 3 data. 3,
kita simpan, kemudian kita refresh. Maka datanya akan menjadi 3 bagian, dan bagian kelas dia mencakupi Ahmad, Siska, dan Sinta. Nah, bagaimana jika kasusnya Sinta di sini kelasnya beda dari yang lain? Nah, ini bisa kita tambahkan untuk Siska. Untuk Sinta maksud saya. Di sini kita bisa masukkan TD. Kita bisa masukkan kelas lain. Misalkan Sinta di sini dia dari kelas X2B/TD. Nah, karena X2 itu hanya 2 orang, berarti rospennya bukan 3 tapi 2. Kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Iya, seperti itu. Jadi penggunaan data dari tabel di sini konsepnya seperti itu ya. Yang perlu kalian ingat dari penggunaan call span dan row span juga ini cukup lebih sederhana. Kalau call span itu ke samping, kalau row span dia ke bawah. Seperti itu konsepnya. Oke, misalkan di sini untuk X2A kita akan menyimpan datanya ke bagian tengah, itu bisa. Nah, ini kan penggunaan TD itu kan berarti datanya akan ada di sebelah kiri ya, rata kiri. Bagaimana jika kita menginginkan menggunakan TD tapi di rata tengah? Berarti kita tambahkan atribut baru yaitu align sama dengan kita simpan datanya dia mau ke bagian sebelah mana, yaitu bagian center. Kita simpan align center, kita refresh. Nah, maka si X2A dia ada di bagian tengah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan materi tabel kita kali ini. Jadi penggunaannya itu cukup sederhana. Dari penggunaan tabel, kemudian penggunaan call span dan row span, pembagian BG color, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jangan lupa dalam pembuatan tabel, dia membaca per satu baris. Nah, untuk bagian judul kolom kita bisa gunakan TH, untuk isian data kita bisa gunakan TD. Dalam satu baris dia menggunakan TR. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.